Kita harus mendorong munculnya lebih banyak entrepreneur, wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren. Orientasi santri seharusnya bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi sudah menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang, menebar manfaat seluas-luasnya bagi umat. Saya berharap pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan ini dengan baik, sehingga pesantren dan para santri dapat semakin berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Luar biasa, Hari Santri 2021, pesantren kembali dapat kado dari Presiden Jokowi. Pada peringatan Hari Santri Nasional 2021 ini, ada yang spesial, karena menurut Menteri Agama atau Mendak Yakut Khalil Qaumas menyebut peraturan Presiden atau Perpres nomor 28 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren patut diapresiasi. Ini sekaligus menjadi kado dari Presiden Joko Widodo di Hari Santri Nasional 2021. Hal ini disampaikan oleh Mendak dalam upacara bendera Hari Santri 2021 di kantor Kementerian Agama pada Jumat 22 Oktober 2021. Dilansir dari YouTube Kemenak Republik Indonesia oleh Kabar Rakyat pada Jumat 22 Oktober 2021, dalam sambutannya Mendak mengucapkan rasa syukur atas ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Menurut Yakut, kado ini bukanlah yang pertama dari Jokowi kepada santri. 2 tahun sebelumnya, tepat jelang peringatan Hari Santri Nasional 2019, warga pesantren juga mendapatkan kado dari Presiden. Mendak menjelaskan 2 tahun sebelumnya, yaitu jelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri juga mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-Undang pesantren merupakan perpres pendanaan pesantren, merupakan bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap pesantren. Kedepan pesantren diharapkan terus mengembangkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Regulasi yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 ini, meski bukan libur nasional namun tetap disambut gembira oleh umat muslim di seluruh penjuru negeri. Pada mulanya Hari Santri Nasional ini rencananya akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 1 Muharram mengikuti penanggalan Hijriah. Namun karena Nahdlatul Ulama atau NU sebagai pengusung utama Hari Santri Nasional mengajukan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, akhirnya Presiden Jokowi mengabulkan permintaan NU tersebut, di mana tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan penandatanganan Resolusi Jihad atau 22 Oktober tahun 1945 yang digagas oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan puluhan kiai se-Jawa Madura. Resolusi Jihad ini dianggap sebagai ikrar sekaligus manifestasi dukungan ulama dan para santri terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antara poin penting yang tertuang dalam resolusi tersebut adalah bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu, dan yang membela penjajah menjadi kafir. Penetapan Hari Santri Nasional bertujuan meneladani semangat jihad yang didengungkan kepada para santri untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan amanat dan semangat yang digelorakan oleh para ulama. Selain itu, ada aspek lain yang melatar belakangi penetapan Hari Santri Nasional ini, yaitu pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Kebijakan pemerintah tidak tepat. Biodiesel sebagai tenaga alternatif yang tidak pernah habis. Biodiesel juga melindungi industri kelapa sawit nasional beserta turunannya. Biodiesel juga membantu pemerintah untuk mengurangi beban impor bahan bakar. Presiden Jokowi resmikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan senilai 2 triliun rupiah dan siap beroperasi. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Provinsi Kalimantan Selatan untuk meresmikan pabrik biodiesel. Dalam agendanya kali ini, Presiden juga akan menyapa para peserta vaksinasi melalui konferensi video di beberapa kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, sebelum kembali ke Jakarta, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan jembatan Sei Alalak yang ada di kota Banjarmasin. Diketahui Presiden Jokowi lepas landas pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 21 Oktober 2021. Dari siaran Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima pada Kamis 21 Oktober 2021,
Sesampainya di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Jokowi akan meresmikan pabrik biodiesel. Usai peresmian pabrik biodiesel, Presiden Jokowi akan menuju kota Banjarmasin untuk meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di halaman RSUD Dr. Hamoh Ansari Saleh. Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangan menuju ke Kalimantan Selatan. Antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, kemudian ada Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, serta Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo. Sebelumnya, perusahaan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan mulai membangun pabrik biodiesel dengan biaya total sekitar 2 triliun rupiah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi akan kebutuhan bahan bakar, minyak atau BBM di daerah tersebut. Rencananya pabrik tersebut akan dimulai beroperasi pada Oktober tahun ini. Pabrik tersebut diketahui merupakan milik PT Johnlin Group yang berada di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu. Direktur Johnlin Agro Raya atau JAR, Zafrinal Lubis, ketika mempresentasikan kondisi pabrik di hadapan Bupati dan rombongan mengatakan pembangunan pabrik tersebut menghabiskan dana sekitar 2 triliun rupiah. Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni 1 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik beserta prasarana pabrik dan 1 triliun rupiah untuk pembangunan jeti atau pelabuhan. Pabrik ini nantinya akan memproduksi biodiesel dan juga minyak goreng dengan kapasitas produksi 60 ton per jam dengan memerlukan sekitar 1.600 ton per hari tandan buah segar atau TBS. Untuk memenuhi bahan baku pabrik biodiesel tersebut sekitar 30% akan diperoleh dari petani lokal. Sisanya dipasok minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dari luar daerah. Pabrik tersebut merupakan pabrik biodiesel terbesar dari 4 pabrik yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Sulawesi. Adapun pasar hasil produksi biodiesel nantinya akan diserap oleh Pertamina. Ingin meresmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk para pedagang kaki lima dan warung-warung kecil sebanyak di seluruh Indonesia nanti sebanyak 1 juta PKL dan warung. Jalan kaki ke Malioboro, Jokowi bagi-bagi BLT untuk PKL dan warung kecil. Setelah kunjungan pada 10 September 2021 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali datang ke daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu 9 Oktober 2021 pagi. Berbeda dari kunjungan sebelumnya yang mengevaluasi program vaksinasi, kali ini Presiden Jokowi hadir untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga Malioboro yang terdampak pandemi COVID-19. Presiden hadir bersama Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Mensesnek Republik Indonesia Pratikno. Mengenakan baju putih, Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berjalan kaki dari Gedung Agung menuju kawasan Malioboro. Presiden Jokowi tampak memakai kaos lengan panjang warna putih dan celana panjang hitam dengan sneakers hitam. Selama berjalan di area Malioboro, Presiden Jokowi dan rombongan banyak disambut oleh para pedagang maupun pengunjung yang ada di Malioboro. Mereka mengajak Presiden Jokowi untuk berfoto meski hanya dari kejauhan. Titik pembagian bantuan berada di Jalan Ahmad Yani di sebelah barat. Di sini, Presiden Jokowi mengumumkan peresmian dimulainya bantuan langsung untuk pedagang. Menurut Presiden, pemerintah menyalurkan BLT kepada 1 juta PKL di seluruh Indonesia. BLT yang dibagikan kepada PKL sebesar 1,2 juta rupiah. Dalam program BLT kali ini, bantuan pemerintah disalurkan oleh TNI Polri. Untuk DIY, pembagian BLT di Malioboro merupakan yang pertama kalinya. Salah seorang pedagang bakpia di Malioboro, Sumirah, 72 tahun yang mendapatkan BLT mengaku senang sekali bisa bertemu Presiden dan Sri Sultan secara langsung. Bantuan yang didapatkannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan modal usaha. Warga Pajaksan ini berharap dengan kedatangan Presiden dan mulai bergeliatnya sektor pariwisata, maka perekonomian bisa kembali pulih. Pandemi COVID-19 pun bisa segera berakhir dan pedagang bisa beraktivitas seperti sebelumnya.